Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luciana Ayu Kuryawati dengan NIM 20191020201027. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tugas sistem kelistrikan cerdas yang berjudul PSO. Sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PSO atau Particle Swarm Optimization. Ini adalah awalan untuk optimization, di mana optimization ini adalah suatu proses untuk menilai dari nilai maksimum atau minimum pada suatu masalah atau fungsi, yang mana contohnya bisa dilihat pada fungsi ini untuk nilai f, x, y sama dengan x kuadrat plus y min 11 kuadrat plus x plus y kuadrat min 7 kuadrat. Dimana untuk optimization ini berfungsi sebagai mencari fungsi untuk mendapatkan nilai paling minimum, seperti itu. Selanjutnya ini ada mengenai definisi dari PSO sendiri. Nah, PSO ini adalah teknik optimasi komputasional yang terinspirasi oleh perilaku sosial burung berkelompok atau ikan bergerombol. Dalam PSO ini, populasi itu partikel bergerak melalui ruang pencarian untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah yang diberikan. Nah, PSO ini adalah sebuah algoritma yang mana populer digunakan untuk memecahkan masalah optimasi tersebut. PSO sendiri ini terinspirasi dari perilaku kawanan di alam seperti kawanan burung atau kawanan ikat. Nah, algoritma ini didasarkan pada gagasan bahwa partikel individu dalam kawanan dapat berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama untuk menemukan solusi optimal. Selanjutnya ada sejarah PSO. Algoritma PSO ini pertama kali itu dikenalkan oleh Elbar dan Kennedy pada tahun 1995. Sejak saat itu, algoritma PSO banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk di teknik, di ekonomi, dan ilmu komputer. Jadi dasar dari PSO adalah untuk mensimulasikan perilaku segerombolan partikel di mana setiap partikel merupakan solusi potensial untuk masalah optimasi. Next. Kemudian ini ada beberapa metode dalam PSO sendiri. Nah, di PSO ini kan terdapat dua karakteristik utama, yaitu yang pertama ada posisi dan yang kedua ada kecepatan. Untuk metode PSO ini dibagi menjadi dua metode ya. Yang pertama itu ada local base, di mana local base ini adalah penyesuaian terhadap posisi terbaik dari setiap partikel. Jadi partikel tersebut itu terdapat posisi yang selalu terbaik ya, untuk disesuaikan untuk mendapatkan output yang baik. Nah, untuk yang kedua itu ada global base, ini penyesuaian terhadap posisi terbaik dari seluruh kawanan partikel. Nah, bedanya dari local base ini adalah kalau local base itu dari setiap partikel, kalau global base ini dari seluruh kawanan partikel. Nah, untuk mendapatkan solusi ini harus menghitung dari fitness function-nya. Kemudian ada langkah-langkah untuk PSO. Nah, langkah-langkah ini yang pertama itu adalah membangkitkan posisi awal dari jumlah partikel tersebut, sekaligus nanti menghitung dari kecepatan awalnya dari random dari PSO sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada evaluasi fitness dari masing-masing partikel berdasarkan posisi. Jadi nanti dari fitnessnya itu, dari masing-masing partikelnya itu dapat dilakukan penyesuaian untuk
posisinya. Jadi untuk ada evaluasi dari posisinya tersebut. Nah, yang ketiga ini ada partikel, untuk menentukan partikel dengan fitness terbaik dan tetap ditetapkan sebagai global base. Seperti yang biasa tadi, untuk metode global base tadi kan sebagai untuk partikel dalam semua partikel, bukan dari setiap partikelnya. Jadi ini dari semua partikel tersebut dapat ditentukan mana dengan fitness yang terbaik. Selanjutnya itu ada untuk setiap partikel local base, itu local base awal akan sama dengan posisi awal. Terakhir ada ulangi langkah berikut sampai stopping kriteria terpenuhi. Next ada keunggulan dari PSO sendiri. PSO ini terdapat beberapa keunggulan dibandingkan dengan algoritma lain. Yang pertama itu PSO dapat sangat mudah diimplementasikan, juga secara komputasi itu efisien juga dan dapat menemukan solusi yang baik dengan cepat. Nah, PSO sendiri juga fleksibel dan dapat dengan mudah diadaptasi untuk masalah pengoptimalan yang berbeda. Dalam suatu program itu pasti ada keunggulan sama kelemahannya. Yang selanjutnya ini ada kelemahan dari PSO sendiri. Ini PSO itu bisa macet di optimal lokal, waktu lokal base-nya itu, dan kinerjanya itu tergantung pada pilihan parameternya. Misal parameter yang dipilih itu tidak sesuai nama program ataupun dan lain sebagainya tuh, maka kinerjanya itu akan terhambat. Jadi untuk kelemahannya ini sangat tergantung pada pilihan dari parameter, dan selanjutnya itu untuk parameter sebaiknya dipilih dengan baik sebelum dijadikan suatu pemrograman. Nah, ini juga kelemahan PSO itu juga membutuhkan sejumlah besar evaluasi fungsi untuk menemukan solusi optimal. Kan tadi di awal udah dijelaskan untuk PSO ini kan sistem optimasi. Optimasi itu kan dapat dilihat dari minimum sama maksimumnya. Jadi untuk pemilihan dari parameternya itu kalau bisa dipilih sesuai dengan fungsi yang dimaksud. Kalau secara minimum ya dipilih yang paling minimum, kalau maksimum ya dengan maksimum. Jadi di kelemahan ini juga PSO membutuhkan sejumlah besar evaluasi fungsi untuk menemukan solusi optimal. Nah, bisa juga mahal secara komputasi untuk masalah yang kompleks. Dan terakhir ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil. Pertama itu PSO ini adalah program dari algoritma sederhana dalam mengoptimalkan berbagai fungsi. Yaitu ada fungsi minimum sama fungsi maksimumnya. Terus PSO ini menggunakan konsep genetika, kehidupan, atau behavior sekelompok hewan dalam bertahan hidup. Nah, untuk metode algoritma PSO ini diusung oleh J. Kennedy dan R.C.L. Bahat pada tahun 1995. Selanjutnya, algoritma PSO dapat mempercepat proses pencarian solusi yang lebih baik yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama. Bahkan jika menemukan hasil yang optimal, pencarian tidak akan berhenti sampai tidak ada area baru yang tersisa. Baik, ini merupakan penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.